Kita semua pasti punya pergumulan dan tantangan juga kan. Ya bahkan mungkin ada sebagian orang berkata, saya tuh ya pengen Bu sebenarnya di Indonesia, tapi gimana. Jadi mau dimanapun juga yang namanya hidup itu ya pasti ada masalah ya. Jadi kalau saudara masih ada masalah itu berarti masih ya, kalau sudah nggak ada masalah berarti sudah mati itu ya. Nah hari ini kita akan sama-sama belajar dari seorang tokoh di Alkitab yang dia juga dibuang saudara ke satu negara yang bukan negaranya, dan itu bukan karena kemauannya tapi karena kemauan Tuhan. Saya percaya bahwa dalam hidup ini dimanapun kita berada, apapun yang terjadi di hidup kita, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan, amin. Tapi bagi kita yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan dan yang mengasihi Tuhan loh. Ya, kalau nggak mengasihi Tuhan ya mungkin bikin-bikin jalan sendiri, saudara akan berputar-putar di padang gurun, lebih lama, lebih stres. Ya, tapi bagi orang yang berjalan bersama Tuhan itu Tuhan turut bekerja. Ya, tidak buat semua orang ya, ingat ya. Tapi bagi mereka yang sungguh-sungguh mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Saudara, di Alkitab ada seorang tokoh, saya mengambil Daniel hari ini. Bukan karena suami saya namanya Daniel ya, tapi di Alkitab ya. Kita lihat bersama ya, ketika itu bangsa Israel itu siklusnya menghormati Tuhan, bertobat, lalu disertai Tuhan, berdosa, lalu dihukum Tuhan, lalu bertobat lagi, dipulihkan Tuhan lagi, disertai Tuhan lagi, lalu berdosa lagi, dihukum lagi, menderita lagi, bertobat lagi, ya dikasihi lagi, berdosa lagi, seperti itu. Ya, saya berdoa kita tidak seperti itu, amin. Karena kita sudah belajar dari Alkitab, nggak enak kita hidupnya itu seperti itu. Kalau udah tobat ya tobat terus, amin. Jangan balik-balik lagi supaya hidup itu nggak menderita, karena dosa itu membawa penderitaan. Lalu ketika bangsa Israel di satu saat mereka itu memberontak terhadap Tuhan, mulai mengikuti keinginan daging mereka, menyembah berhala dan beralih daripada Tuhan. Tuhan izinkan ya mereka diserang oleh Raja Nebukadnezar dari Babel. Ya, dan akhirnya saudara, beberapa orang itu dibawa ke Babel, bukan karena keinginan mereka. Termasuk di dalamnya Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego. Ya, jadi pada tahun ketiga pemerintahan Yoyakim itu pada waktu Raja Yehuda, ya itu dikatakan di Alkitab, maka Nebukadnezar tuh datang ke Babel menyerang Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Dan Tuhan izinkan kota itu ditaklukkan oleh Raja Nebukadnezar, ya atas seizin Tuhan. Jadi jangan berpikir setelah kita anak Tuhan itu enak terus ya. Seringkali memang Tuhan izinkan ya supaya ada satu peristiwa yang membuat kita merasa tertekan, tersesak, lalu kita ini tujuannya supaya kita ini bertobat. Tuhan izinkan, Tuhan menyerahkan, Alkitab berkata, Raja Yoyakim dari Yehuda pada waktu itu, ya bahkan bukan cuma rajanya yang ditaklukkan, semua perkakas di rumah Tuhan itu dicuri. Kita tahu waktu itu saudara, bait Allah itu emas ya, itu semua perhiasan yang mahal dipakai untuk pembangunan bait Allah. Dan ketika Raja Nebukadnezar menyerang Yerusalem, semua itu diambil saudara. Dan Tuhan izinkan, padahal itu adalah barang-barang yang kudus dan ditabiskan untuk menyembah Raja Tuhan ya. Lalu Tuhan izinkan dirampas semuanya, perkakas rumah Tuhan dibawa ke Babel. Bahkan ketika itu bukan hanya rumah Tuhan saudara, Raja bertitah kepada tangan kanannya pada waktu itu Aspenas, dia bilang ya ambil beberapa orang Israel, anak-anak muda yang mereka itu punya kecerdasan di atas rata-rata, orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang pinter, bawa ke Babel untuk bekerja bagi raja ya. Dan di antara mereka pada waktu itu raja itu bilang begini, kalau kita lihat di Daniel pasal yang pertama ayat yang keempat, yang dipilih itu siapa? Raja bilang begini, raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan kaum bangsawan.
Mereka yang apa? Anak-anak muda, dikatakan ayat 4, orang-orang muda yang tidak ada suatu celah, hidupnya itu baik, ya, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja di istana raja, supaya mereka itu diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim, dan lalu mereka akan bekerja di istana raja. Dan ini bukan kemauannya Daniel, saudara, tapi dia terpilih di antara orang-orang yang dipilih pada waktu itu. Ya, kalau ditanya sama Daniel mau nggak dia ke Babel, mungkin dia nggak mau. Tapi ya apa daya, dia terpilih di orang-orang yang cakap. Ya, tapi sekali lagi kita percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala perkara bagi orang-orang yang hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ayat ini berkata, dicari orang-orang yang hidupnya itu tidak bercela. Bayangkan loh, untuk bekerja kepada seorang raja kafir yang tidak mengenal Tuhan, itu aja dipilih orang-orang yang hidupnya itu baik, yang tidak bercela. Ya, apalagi kita untuk Tuhan, saudara. Maka kita harus mempersembahkan hidup yang kudus. Ya, karena Tuhan tuh pakai memang orang-orang yang seperti itu. Raja yang tidak mengenal Tuhan ini dipakai Tuhan untuk memilih. Yang dipilih bukan orang sembarangan, orang yang hidupnya tidak bercela. Dimanapun engkau berada, ayo hidup kudus, amin. Karena itu satu-satunya cara agar Tuhan tuh bisa pakai hidupmu. Dosa itu membuat kita terpisah dari Tuhan. Kalau hidup kita penuh dosa, Tuhan gak bisa pakai kita, saudara. Sebaliknya setan yang akan pakai kita justru. Tapi kalau kita hidup kudus, maka itu syarat pertama, pilihan Tuhan itu atas hidup kita. Waktu kita ini hidup kudus, tidak bercela. Maka saya berdoa buat kalian anak-anak muda yang ada di negeri orang ini. Yang pertama sekali, persembahkanlah hidupmu itu kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan ya berkenan kepada Tuhan. Waktu kita sudah dapatkan perkenanan Tuhan, yang lain itu tinggal cara Tuhan aja yang akan bekerja. Tapi kalau kita hidup dalam dosa, ya saudara, rasanya Tuhan gak bisa ya pakai hidup kita. Di Alkitab semua orang-orang yang dipilih Tuhan adalah orang-orang yang mempersembahkan tubuhnya kepada Tuhan, hidup kudus, ya. Dan dipilihlah mereka ini, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Dan Alkitab berkata karena mereka ini hidupnya memang kudus, tidak bercela, ketika dibawa di istana raja, mereka dikasih makan makanannya raja. Ya bayangkan loh. Dan disuruh minum anggur wine itu yang buat raja. Tapi mereka memilih untuk tidak menajiskan diri dengan apa yang menjadi santapan raja. Mereka bilang enggak. Lalu pada waktu itu kepala makanan dan minuman di istana berkata, kenapa kamu harus makan ini? Karena ini makanan pilihan supaya kamu tuh sehat, otakmu pintar dan cerdas. Tapi mereka bilang bisa diuji. Kami nggak mau menajiskan diri dengan makanan raja dan minum-minuman raja, anggur semua itu. Kami akan menjaga hidup kami dan kamu bisa uji. Lalu dibikin percobaan, saudara. Mereka yang dikasih makanan raja dengan Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego, ternyata kecerdasan mereka justru melampaui rata-rata orang-orang yang ada di sana.